semuanya, selamat datang di channel YouTube Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sebelum nonton video ini, mari Anda untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda dapat mengetahui video-video baru dari kami. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, Anda dapat memeriksa ataupun mencari buku-buku terkait untuk dijadikan referensi lebih lanjut. Keterampilan dasar mengajar merupakan salah satu keterampilan profesional yang harus dimiliki oleh setiap guru. Ada 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua, keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga, keterampilan mengelola kelas, yang keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang kelima, keterampilan menjelaskan, yang keenam, keterampilan bertanya, yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi, dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu keterampilan mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran dengan menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran, serta membangkitkan motivasi dan menarik perhatian siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai pemberian acuan. Guru juga mengulang kembali pembahasan sebagai upaya memberi keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran yaitu dapat disampaikan ataupun dilakukan dengan cara meninjau kembali, mengevaluasi, dan memberikan tindak lanjut kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa bersama agar pelajaran hari ini bisa berkah dan mudah kalian pelajari. Silahkan untuk ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, anak-anak ibu ada yang sakit? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi kita semua akan belajar bersama. Nah, ibu mau tanya dulu, semuanya sudah sarapan? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan, Bu. Seru, Bu. Asik. Mantap, Bu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, karena waktu kita telah habis, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa ngerjain tugas. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar yang kedua, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Pemberian penguatan dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penguatan secara verbal dapat disampaikan melalui perkataan seperti bagus atau pekerjaanmu baik sekali. Sedangkan non-verbal dapat berupa mimik ataupun gerakan tubuh dari seorang guru. Seperti mengacukan jempol, kemudian memberikan senyuman, memberikan anggukan, dan mengapresiasi melalui tepuk tangan. Guru juga dapat mengarahkan siswa lainnya untuk memberikan apresiasi kepada teman-temannya. Setelah kita melihat video pembuatan lamang tadi, di sini ibu punya masalah yang berkaitan dengan lamang.
dan berkaitan juga dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak ibu, siapa yang membantu ibu membacakan masalah yang sudah tampil di layar? Saya Ibu. Ya, silahkan Vina. Acil akan membuat lamang dengan tinggi bambu 15 cm dan jari-jari 7 cm. Bantulah Acil untuk mencari luas daun pisang untuk membungkus lamang tersebut. Ya, terima kasih Vina. Ya, waktu pengerjaan sudah habis. Silahkan satu kelompok yang mau mempresentasikan di depan hasil pekerjaan kelompoknya. Ada yang mau? Ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk mencari luas daun pisang untuk membungkus lamang. Nah, di sini untuk membungkus lamang itu diperlukan ada luas persegi panjang dan ada luas dari lingkaran. Untuk luas persegi panjang itu menggunakan yang pertama kita cari dulu keliling dari lingkarannya untuk sebagai lebar dari persegi panjang. Nah, kemudian untuk tingginya menggunakan tinggi dari lamangnya. Nah, jadi untuk mencari kelilingnya kami di sini menggunakan rumusnya 2PR. Jadi pi kali R tambah R. Jadi pi kali 14 atau 22/7 kali 14 sama dengan 44 cm. Nah, didapatlah bahwa lebar dari persegi panjangnya adalah 44 cm. Nah, kemudian tinggal dicari luas dari persegi panjangnya, yaitu panjang kali lebar, sehingga 44 cm dikali 15 cm didapatlah 660 cm persegi. Nah, setelah dapat luas selimutnya, kemudian dicari luas dari lingkarannya. Rumus luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan, R-nya adalah 7, sehingga pi kali 7 kali 7 didapat hasilnya adalah 154 cm persegi. Nah, karena di lamang hanya ada satu penutup lingkaran, sehingga langsung saja dijumlahkan 660 cm persegi ditambah dengan 154 cm persegi sama dengan 814 cm persegi. Nah, itu tadi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban kelompok 1 tepat sekali. Tepuk tangan. Jadi persilakan duduk kembali. Keterampilan dasar mengajar yang ketiga yaitu keterampilan mengelola kelas, di mana kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif apabila guru dapat mengkondisikan kelas secara optimal, serta guru mampu mengembalikan kondisi kelas yang terganggu ke arah pembelajaran yang optimal. Dalam memusatkan perhatian, guru dapat menuntut tanggung jawab siswa melalui laporan hasil kerja. Guru juga memberikan tanggapan terhadap ketidakacuhan siswa dengan memberikan reaksi dan teguran kepada siswa. Secara keseluruhan, keterampilan mengelola kelas bersifat preventif dan represif. Keterampilan mengelola kelas bersifat preventif, yaitu dengan memusatkan perhatian kelompok dan memberikan petunjuk yang jelas. Sementara itu, keterampilan mengelola kelas yang bersifat represif dapat dilakukan dengan cara menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Lingkaran apa? Pi kali R pangkat 2. Ya, luas selimutnya ini berbentuk apa? Bentuk persegi panjang. Nah, rumus persegi panjang apa luasnya? Gimana, setuju nggak? Nah, ayo jangan ribut. Coba dengarkan, ibu lagi menjelaskan, jangan sibuk sendiri. Ayo perhatikan lagi. Iya, Bu. Ya, setelah ini diapain? Ditambah ya, Bu? Ya. Berarti tadi panjangnya berapa? Yang tinggi tabung itu kan panjang. Ayo simpan dulu. Iya Bu, maaf Bu. Kan temannya lagi diskusi. Selesaikan dulu pembelajaran, baru bisa gambar lagi nanti ya. Ayo simpan dulu, simpan dulu.
selanjutnya, keterampilan dasar mengajar yang keempat, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu metode pengajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa, serta mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian, memperjelas masalah, serta menyebarkan dan meningkatkan partisipasi siswa. Ya, itulah masalah yang telah tadi dibacakan Vina. Jadi kalian akan memecahkan masalah tersebut. Silahkan siapkan alat tulis kalian dan bentuk kelompok sesuai yang telah kita bagi di pertemuan kemarin. Silahkan anak-anak bisa berpindah dan bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, perhatikan semuanya. Di tangan ibu sudah ada lembar kerja kalian. Silahkan nanti kerjakan permasalahan tersebut di kertas ini selama 15 menit dengan cara kalian masing-masing. Tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Ada permasalahan? Ada, Bu. Oh iya. Ya, jadi tadi kan di video kalian sudah melihat bahwa lamang itu dibungkus oleh daun pisang dan bawahnya dikasih juga alasnya. Jadi kira-kira cara mencarinya seperti apa? Masih ingat bawahnya berbentuk apa? Lingkaran. Nah, luas lingkaran apa rumusnya? Iya, benar, PR kuadrat. Kalau untuk selimutnya, berbentuk apa selimutnya? Daun pisang tadi berarti persegi panjang. Iya, benar, persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Iya. Jadi kalian bisa mencari luasnya untuk keseluruhannya dengan menjumlahkan lingkaran, luas permukaan lingkarannya dan luas permukaan selimutnya tadi. Bisa? Iya, silahkan dilanjutkan ya. Sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan menyimak keterampilan dasar mengajar yang kelima, yaitu keterampilan dasar menjelaskan. Komponen keterampilan ini terdiri dari merencanakan isi penjelasan dan menyajikan isi penjelasan. Nah, dalam merencanakan penjelasan, guru harus memperhatikan isi pesan dan karakteristik dari siswa. Sedangkan dalam menyajikan penjelasan, guru harus memperhatikan penggunaan contoh ataupun ilustrasi yang digunakan. Lamang yang telah kalian buat tadi itu berbentuk tabung. Ibu akan konfirmasi lagi bahwa tabung itu terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Bisa kalian lihat di layar ada GeoGebra itu dari tabung. Kita lihat apakah ketika nanti di play atau dibuka tabungnya itu akan terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Ya, bisa dilihat apakah terbukti? Ya, jadi sudah terbukti ya bahwa tabung itu terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Baik, tadi kalian sudah ingat juga rumus dari luas lingkaran itu pi r kuadrat. Adapun keliling lingkaran itu 2πr. Dan rumus dari luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ini adalah panjang. Dan ke atasnya adalah lebar. Iya. Ini tadi tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1. Iya, kita mencari luas dari selimut tabung dulu. Kita lihat selimut tabung itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang di sini serupa dengan apa? Ada yang tahu? Iya, keliling lingkaran. Jadi panjang di sini serupa dengan keliling lingkaran. Adapun rumus keliling lingkaran tadi yang sudah disampaikan di awal adalah 2πr. Kemudian lebar di sini tadi diwakili saat membuat lamang jadi apa? Tinggi. Jadi untuk luas selimutnya adalah 2π
kali R kali T. Kemudian kita mencari luas permukaan seluruh tabung. Tadi luas selimutnya sudah, karena kita sudah tahu luas permukaan lingkaran adalah pi R kuadrat, kita bisa mencari luas permukaan tabung dengan menjumlahkan semua bagiannya. Di sini ada luas alas, luas permukaan yang di bawah, kemudian luas selimut berbentuk persegi panjang, dan luas tutup, luas yang di atasnya, luas lingkaran yang berada di atas. Kita buat ini menjadi 2 kali luas lingkaran, karena luas lingkarannya di sini ada 2, dan ditambah luas dari persegi panjang. Adapun luas lingkaran tadi apa anak-anak? Pi R kuadrat. Sehingga 2 dikali pi R kuadrat ditambah dengan luas persegi panjang tadi yang telah kita dapatkan adalah 2 pi kali R kali T, sehingga bisa kita gunakan rumus untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Paham semuanya? Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar yang keenam yaitu keterampilan bertanya. Komponen keterampilan ini terdiri dari 2, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan jelas. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut dapat meminta siswa untuk menjelaskan lebih lanjut jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya dalam upaya peningkatan interaksi dalam proses pembelajaran. Oke anak-anak, tadi kita telah menyaksikan cara pembuatan lamang. Adapun lamang ini dalam geometri matematika berbentuk tabung. Ya, benar. Tabung ini terdiri dari komponen bangun datar. Ada yang tahu apa saja? Saya Bu, Ya, Muna? lingkaran dan persegi panjang. Ya, benar sekali. Lingkaran dan persegi panjang. Ada yang masih ingat apa rumus dari luas lingkaran? Apa rumusnya, ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, apa? PR kuadrat. Ya, benar sekali. Selanjutnya, rumus luas persegi panjang. Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, apa? panjang kali lebar. Ya, benar sekali. Keterampilan dasar mengajar yang ketujuh, yaitu mengadakan variasi. Variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi rasa kebosanan dan kejenuhan. Variasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu variasi pola interaksi, variasi penggunaan media, dan variasi gaya mengajar. Sudah sarapan semua? Sudah. Siapa tadi sarapan pakai lamang? Tapi sudah tahu belum sih apa itu lamang? Sudah ada yang makan sebelumnya? Sudah. Oh, sudah. Atau sudah ada yang pernah bantuin ibunya buat? Oh, belum. Jadi, kalian perlu tahu apa itu lamang, karena lamang ini adalah makanan khas Banjar. Nah, Ibu akan menampilkan videonya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video pembuatan lamang. Nah, sampailah di keterampilan dasar mengajar yang terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, di mana dapat dilakukan melalui pendekatan pribadi, mengorganisasikan, membimbing, dan memudahkan siswa dalam belajar, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, seperti itu jadinya. Mau bertanya Bu, Oh iya, ada apa? bentuk lamang itu kan berbentuk tabung Bu. Nah, Iya. itu tuh kami menghitungnya apakah menggunakan tutup tabungnya atau hanya satu tutup aja Bu? Nah, tadi Fikri melihat saat pembuatan lamangnya itu atasnya itu dikasih nggak daun pisang. Enggak Bu. Nah, berarti Oh, berarti nggak pakai tutup ya Bu? iya, tidak pakai tutup. Sudah tahu tadi luasnya? Luas lingkarannya yang di bawahnya?
Sudah dapat, Bu? Sudah. Oke, silahkan bisa menjawab sendiri, melanjutkan sendiri. Bisa, Bu. Oke. Nah, kita telah sampai di penghujung video di mana telah dijelaskan 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama, membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua, keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga, keterampilan mengelola kelas, yang keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang kelima, keterampilan menjelaskan, yang keenam, keterampilan bertanya, dan yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi, dan yang terakhir yaitu kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Semua keterampilan-keterampilan ini adalah keterampilan yang penting yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dengan melaksanakan keterampilan-keterampilan ini, maka kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang menginspirasi dan bermakna. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin sharing pengalaman Anda mengajar, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan ragu untuk menghubungi kami. Jika Anda merasa video ini relevan dengan Anda, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman Anda. Teruslah belajar dan teruslah berlatih. Selamat mengajar dan sampai jumpa.